Konflik antar etnis Dayak dan Madura di Kalimantan sudah terjadi mulai tahun 1999. Konflik serupa yang menjadi pamungkas kerusuhan pecah di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pada pertengahan Februari 2001. Kerusuhan yang mulanya terjadi di Sampit meluas ke Palangkaraya, bahkan ke seantero Kalimantan Tengah. Konflik itu bermula dari perselisihan antara dua etnis sejak akhir 2000. Bentrok antar etnis Dayak dan Madura terjadi di Desa Kerangpangi, Kabupaten Katingan, dan membuat hubungan kedua belah pihak tegang. Ketegangan itu kian hebat setelah perkelahian di sebuah tempat hiburan di Desa Pertambangan Emas Ampalit, Sendong. Seorang etnis Dayak tewas akibat beberapa luka bacokan dalam perkelahian itu. Kasus tewasnya Sandong sebenarnya telah ditangani polisi setempat. Namun hal itu tidak bisa meredam amarah keluarga dan tetangga Sandong. 2 hari usai peristiwa naas itu, lebih dari 300 warga Dayak mendatangi tempat tewasnya Sandong untuk mencari pelaku. Tak berhasil menemukan pelaku, kelompok warga Dayak itu melampiaskan kemarahannya dengan merusak lebih dari 9 rumah, 2 unit mobil, 5 unit sepeda motor, dan beberapa tempat hiburan yang semuanya milik warga Madura. Huru hara itu membuat lebih dari 1.300 orang Madura mengungsi. Ada dugaan bahwa salah seorang pelaku pembunuhan Sandong bersembunyi di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, kota tetangga Katingan. Situasi panas pun menjalar hingga ke Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi makin mencekam akibat rumor yang menyatakan bahwa beberapa warga Madura di Sampit menyimpan sejumlah bom rakitan. Bahkan berhembus isu mengenai rencana pemboman pada malam Natal. Isu tersebut tidak terbukti kebenarannya karena tidak terjadi pengeboman di malam Natal tahun 2000. Namun kendati demikian, kabar sumber itu telah dibantah oleh pemuka etnis Madura. Suasana tetap tegang karena sudah terlanjur menyebar. Lambatnya pengusutan atas kasus penusukan Kandong juga turut meningkatkan eskalasi konflik. Warga Dayak pun merasa diperlakukan tidak adil. Puncaknya, sekelompok warga Dayak di Sampit menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo dengan motif balas dendam atas peristiwa di Kerengpangi dalam insiden dini hari 8 Februari 2001. 4 penghuni dinyatakan tewas. Serangan itu pun kembali menuai balas dendam dari sekelompok warga Madura. Mereka mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu Timil berhasil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tidak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil dan menewaskan penghuninya. Peristiwa inilah yang kemudian menyulut konflik yang lebih masif antara etnis Dayak dan Madura di Sampit. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo, orang Madura berhasil bertahan, bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman-pemukiman warga Dayak. Situasi berbalik pada 20 Februari, ketika sejumlah besar orang Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Konflik secara terbuka pun tidak dapat dielakkan. Berbagai senjata tradisional seperti mandau, lonju atau tombak, sumpit, bahkan senjata api yang mereka sebut dum-dum dijadikan senjata untuk melakukan perlawanan terhadap warga etnis Madura. Sementara itu, warga etnis Madura sendiri menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan sebagai senjata tandingan. Bagaimana kerusuhan yang kelihatannya kecil di desa-desa pedalaman bisa memicu konflik sedemikian masif? Konflik antar etnis di Sampit berkaitan dengan persoalan sosial ekonomi lokal.
Pemicu khususnya adalah kompetisi antara para penambang emas Dayak dan Madura. Sebelum pecah menjadi konflik terbuka pada 18 Februari 2001, beberapa kericuhan antar etnis telah terjadi di daerah tambang. Misalnya kericuhan antara Dayak dengan Madura di kota Goldros Tumbang Samba pada September 1999. Di Pangkalan Bun pada Juli 2000, antara pekerja Melayu dengan para pengikut seorang cukong kayu Madura. Dan terakhir di Karengpangi pada Desember 2000. Konflik-konflik yang tak dikelola dengan baik itu dipanasi dengan propaganda chauvinistik yang beredar di media-media haus sensasi. Selama terjadinya serangan perang di Sampit, diperkirakan 500 hingga lebih 1.000 orang tewas dan ribuan hingga ratusan ribu orang Madura yang selamat terpaksa mengungsi keluar dari Sampit. Kerusuhan bahkan meluas hingga Kualayakayan yang jaraknya sekitar 100 km di sebelah utara Sampit dan ke Palangkaraya. Tidak sampai setahun setelah sejarah Perang Sampit terbongkar, kerusuhan mulai mereda dan perdamaian antar etnis sudah dilakukan dan disepakati kedua belah pihak. Penduduk mulai berbenah, warga Madura kembali berdatangan, dan sejak itu Sampit mengalami perkembangan serta kemajuan pesat di bidang ekonomi dan industri. Kerusuhan besar yang terjadi tahun 2001 tentunya telah mengajarkan bahwa pertikaian antar warga apapun etnisnya hanya akan mendatangkan akibat berupa kekalahan kedua belah pihak, dan tidak ada pemenang sebenarnya dari tragedi itu.